Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Pembelajaran kali ini kita akan membahas hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Perlu kalian ketahui, kompetensi dasar yang pertama, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian dapat menerjemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Selanjutnya, kalian dapat mempresentasikan secara kelompok mengenai isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Kalian dapat mempresentasikan keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Selanjutnya, kalian dapat membuat teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Mari anak-anak kita baca bersama-sama hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhumal lahum ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulul akhirul lahum ma'ati mumsikan talafa mutafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak, perlu kalian ketahui isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Selanjutnya, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Yang terakhir, sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari anak-anak
kita baca bersama-sama hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yahdis sufla wa ba'da biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhuhri ginaw wa may yasta'fif yu'ifahullahu wa may yastaghni yughnihillahu rawahul Bukhari. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, perlu kalian ketahui isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang pertama, bahwasanya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang kedua, larangan menjadi pengemis. Yang ketiga, menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama. Kemudian, agar memelihara kesucian diri dalam menafkahi diri sendiri, tidak boros dan berlebihan. Selanjutnya, agar merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Yang terakhir, barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwasanya dengan berinfak dan bersedekah merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berinfak sebagai pengukur tingkat keimanan seseorang. Infak juga mengajarkan kita bergaul dengan orang yang suka berderma. Dengan berinfak dan bersedekah dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab api neraka. Berinfak dan bersedekah sebagai sarana pembersih jiwa, menumbuhkan rasa kepedulian sosial, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berinfak juga mengajarkan kita tidak bersifat tamak dan kikir, serta tidak menyombongkan harta yang kita miliki. Dengan berinfak mengajarkan kita sadar diri bahwa harta dan segala hal yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya semua akan kembali. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian, silahkan kerjakan uji kompetensi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.